Selamat pagi. Hari ini kita ngerespon Ahok. Sebenarnya kita nggak mau terlalu reseh gitu ngurusin orang satu ini kan. Saya ini dulu pendukung Ahok sampai pada saat dia di sidang terakhir tuh saya sempatkan ke Belitung ziarah ke makam bapaknya karena mungkin saya satu-satunya orang Indonesia yang ziarah ke kuburan Indra Cahaya Purnama, orang tuanya Ahok, karena saya begitu bersimpati pada saat dia dizolimi di Jakarta waktu itu oleh kelompok-kelompok kaum radikal kalau boleh kita sebut, karena itu adalah pilkada paling brutal yang pernah kita alami. Di sana ada Ahok yang waktu itu kita berempati, bersimpati. Nah, hari ini kita ngerespon karena saya dapat cuplikan video beliau Zoom dengan kawan-kawan di Jerman tentang Pilpres ini gitu. Ya intinya karena Ahok sekarang ada di PDIP, ya dia pasti mendukung Ganjar, dan dia baru keluar dari komisaris Pertamina yang seolah-olah sebuah tindakan gentleman. Keluarnya itu di akhir bulan, bos, setelah gajian. Jadi kenapa nggak dari awal dia keluar kalau memang dia orangnya konsisten dengan apa yang dia bela, apa yang dia anggap benar di dalam partai yang dia sekarang. Dan supaya kita juga sadar, Ahok ini adalah PDIP ini partai yang ketiga. Dulu dia di Golkar, dia pernah di Gerindra, dan dia sekarang di PDIP. Kalau dari situnya kan kita sudah tahu, jadi setiap partai itu ada kepentingan gitu, karena partai itu ya kepentingan gitu kan. Nah, kalau kita lihat Pak Jokowi ya karena dia sikut dari PDIP, ya dia terpaksa tidak di situ lagi karena memang ideologinya mungkin sudah berbeda atau visi misinya sudah berbeda. Itu yang terjadi di Pak Jokowi. Kalau Ahok beda ya. Nah, di situ yang menarik adalah dia bicara konstitusi. Ya, kita ini kan luar biasa kalau bicara konstitusi, melebihi kitab suci gitu. Bahwa ya konstitusi Indonesia ya memang semuanya diserahkan ke partai gitu. Nanti partai salah, ya partai yang dihukum. Jadi Pak Ahok, ini partai Anda sekarang PDIP ini sedang menjalani hukuman oleh masyarakat Indonesia. Jadi nggak usah teriak-teriak soal itu gitu. Kita tahu semua, dan makin hari kita juga makin punya wawasan yang lebih luas karena sekarang medsos begitu meluas. Anak-anak muda sudah beranjak dewasa semua, berpikirnya kritis. Apalagi di tahun 2024 ini pemilihan umum, pemilu ini diikuti oleh 52% anak muda. Nah, yang kita perlu garis bawah sih gini, Pak Ahok, bahwa Anda tidak salah lah membela Bu Mega, wong itu ketua umum Anda, soal penunjukan sebagai capres dan sebagainya yang Anda singgung itu, ya tidak salah untuk memilih sekarang yang ditunjuk PDIP. Udah pasti tidak salah, dan karena itu kacamata PDIP. Tapi kalau dari elektabilitas kan itu tidak juga berjalan beriringan ya, karena elektabilitasnya ya tetap di 02 gitu. Poinnya itu sebenarnya gini, ya, kalau kita mau sadar dan aware, kita jujur dengan kondisi sekarang ini. Karena apa? Karena di sana ada Pak Jokowi, itu nggak bisa dipungkiri. Ada Pak Jokowi. Dan ributnya sekarang ini juga karena Pak Jokowi tidak di PDIP, itu saja. Itu poinnya sebenarnya. Jadi triggernya ada di sana gitu. Coba kalau Pak Jokowi ada di PDIP, ya semuanya tidak diributin. Kan kita tahu sejarahnya Gibran, dilamar Anies juga ternyata, didatengin juga oleh PDIP, kalau nggak salah saya seperti itu. Cuma karena nasibnya Pak Prabowo dapat Ganjar, dapat Gibran, ya dia yang menerima itu. Nah, kalau kita bicara kepentingan negara yang dipayungi oleh Undang-Undang Dasar 45 dan segala macam itu, nah satu saja sebenarnya kalau kita bicara soal apa yang terjadi sekarang ini gitu. Jadi Anda pun tidak konsisten gitu. Orang yang anti korupsi, tapi Anda sekarang masuk kepada partai yang betul-betul membela koruptor. Tandanya apa? Ya karena undang-undang perampasan aset koruptor yang diinisiasi oleh Pak Jokowi itu diganjel oleh Komisi 3
yang notabene ketuanya Bambang Pacul gitu kan ya, kan PDIP di situ. Bahkan Pak Mahfud sendiri pun tidak berdaya, malah sekarang juga masuk ke PDIP juga gitu. Nah ini nggak usah sok pahlawan, nggak usah sok suci, karena kalian tuh cuma punya kepentingan saja kok sebenarnya. Kita ini tahu gitu. Siapa yang bergelut di partai politik, siapa yang bergelut di politik, ya tetap ya ujung-ujungnya kepentingan itu gitu. Kalau kami kan swasta-swasta yang bebas ini mau jual bakso, mau apa jadi kuli bangunan itu nggak ada urusan gitu kan. Jadi itu saja sebenarnya. Kalau Anda bisa tunjukkan Anda konsisten dengan pemberantasan korupsi, Anda harusnya keluar dari PDIP. Karena di sana sekarang kok sarangnya kan gitu kan. Saya nggak hafal berapa kepala daerah PDIP yang kena jerat hukum itu. Yang paling besar adalah waktu itu Mensos ya kalau nggak salah, Menteri Sosialnya itu kena berapa itu, besar sekali itu waktu itu. Nah, apapun yang kalian lakukan itu dibaca orang. Jadi kalau mau ngecap apapun kepada teman-teman dimanapun, itu ya harus ada catatan-catatan itu yang harus yang harus disimak itu. Jadi tidak menganggap Pak Ahok sebagai malaikat yang suci gitu kan. Soal tadi katanya kenapa Mbak Puan yang tidak disorongkan sebagai wapres dan sebagainya. Kan kita tahu semua, elektabilitas Puan itu aja pada saat Ganjar 28%, Puan 1,8 kalau nggak salah saya. Nggak laku, bos. Jadi memang itu. Siapa saja pun, kalau memang tidak sosok itu tidak bisa dijual, ya memang rasionalitasnya seperti itu. Jadi bukan karena itu anak Megawati atau siapa, atau Megawati lebih demokratis dan sebagainya. Sekarang ini kan kalian teriak-teriak. Luar biasa ributnya nih, gara-gara persoalan Jokowi satu yang tidak ada di PDIP, terus sekarang dukung Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo ini kan sudah macam-macam. Mau dijegal, mau segala macam, mau usaha lah. Ya, tapi ya, konstitusi itu sendiri kok yang melenggangkan Pak Prabowo bisa nyapres sampai 3 kali. Kalau Anda tadi bicara konstitusi, ya itu konstitusi itu sendiri yang bekerja untuk Pak Prabowo juga gitu kan. Kalau kemarin Gibran, ya MK dianggap ini, itu, ya terserah. Tapi secara kajian yang begitu luas oleh Pak Jimli dan sebagainya itu dikomentari, begitu diputuskan output dari sidang MK itu selesai. Jadi jangan sampai sekarang pun masih mau jegal Gibran. Masa 02 mau digagalkan? Sampai pemakzulan Pak Jokowi dan sebagainya. Begitu takutnya kalian kepada pasangan 02 yang akan menggantikan posisi pemerintahan, ya kan? Itu terlalu terlalu paranoid, terlalu gegabah melihat negara ini. Bicaranya konstitusi, tapi sebenarnya waktu menjalankan itu sudah cerita basi yang kalian buat sendiri gitu. Jadi tidak ada gitu. Kalau kita mau jujur, ya kalian itu yang selalu melanggar konstitusi itu sendiri gitu. Nah, jadi kembali lagi lah, waktunya 38 hari lagi, seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Cool saja, nggak usah saling menyerang, menyalahkan sana-sini. Toh ini akumulasinya sudah sampai di ujung, kan nggak ada yang ejakulasi dini kan. Ya, semuanya jalan, mudah-mudahan nanti tepat waktu 14 Februari jeder, tanggal 15-nya kita sudah dapat rasan-rasan siapa presidennya, ya itu kita terima. Siapapun dia nanti gitu. Cuma 3 itu kok pilihannya kan. 1, 2, 3. Atau sekarang 2 sama 4 gitu kan. Tapi nggak jadi. 04-nya nggak jadi karena memang cuma 1 putaran ya. Jadi gitu saja. Jadi kita harus sama-sama memahami bahwa Ahok itu ada di mana sekarang, dulu ada di mana. Itu tidak harus menjadi dewa juga Ahok ini gitu kan. Nggak bisa juga digitukan seolah-olah Indonesia cuma dia satu-satunya orang yang jujur. Nggak juga, Ahok. Lo buktinya partai ganti 3 kali ya kan ya. Jadi sudahlah ya, kita sama-sama jalan yang enak-enak saja, nggak usah menyerempet ke sana sini, sadar diri saja. Waktu dihukum juga kalau nggak diamankan di Makobrimob, sudah dikunyah orang kamu di Cipinang. Ya demikian respon kita kepada statement Ahok. Semoga ini menjadi masukan
mohon maaf kalau ada yang salah, karena biasanya kalau Ahok nggak pernah salah itu, jadi kita yang harus mohon maaf sama Ahok. Terima kasih sekali lagi sudah bersama-sama direspon. See you.